Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh, bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini, meski dalam channel YouTube ini, tapi suatu hal yang sangat baik bagi kita untuk menyembah Tuhan. Tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Kita memuji Tuhan. Pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup, Roh Tuhan yang hidup dalam hidup kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk mengerti, memahami maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan, Roh-Mu yang Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Mari kita lanjutkan pujian kita lagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, bahwa di saat kita tidak percaya akan perjalanan hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya lewat firman Tuhan saja
kita mampu memahami dan mempercayai apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap percaya dan percaya. Katakan, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita datang ke Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada kesempatan ini, kami sungguh diberkati, kami semakin setia dalam kami mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Tuntunlah kami di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat kitab suci yang kami imani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur,
ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelihara mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan, yang sungguh luar biasa bagi kita. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi firman Tuhan mengajari kita tetap percaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita mendengar kata-kata tidak sesuai, yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, lebih buruk karena tidak sama seperti yang tentu kita harapkan. Demikian juga jika jawaban dari Tuhan tidak sesuai dengan permohonan doa kita. Kalau kita lihat kisah dari nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Lazarus pada saat itu sedang dalam keadaan sakit keras, kritis, atau sangat-sangat parah. Oleh karena itu keluarganya menyampaikan berita itu kepada Yesus. Namun malah Yesus tidak segera datang menolong. Justru ia sengaja mengulur waktu datang untuk membesuk Lazarus pada saat mereka meminta ia datang untuk mendoakan Lazarus pada saat itu. Pada akhir ceritanya Lazarus benar-benar mati. Ya, kalau kita pikir secara manusia kita, perbuatan Yesus tidak sesuai dengan harapan kedua saudaranya itu, Maria dan Marta pada saat itu. Apa yang akan kita lakukan apabila Tuhan Yesus tidak bertindak sesuai dengan keinginan atau doa kita? Apa yang kita lakukan apabila doa kita tidak segera terjawab oleh Tuhan? Injil Yohanes pasal 11 ini memberikan jawaban secara prinsip bagi kita. Renungan kita pada malam ini, Tuhan memiliki waktu sepenuhnya dalam segenap hidup kita. Di dalam ayat yang ke-21 berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, di situ kita lihat Tuhan memiliki waktu apapun, Dia berdaulat atas waktu dalam kehidupan kita. Semua manusia hanya tahu waktu, baik itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Namun manusia hanya bisa melalui satu kurun waktu saja. Dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan melihat dan berada dalam segala waktu, bahkan di dalam segala kekekalan. Lihat peristiwa Lazarus ini, mulai dari sakit sampai ia mati, kita bisa lihat unsur waktu yang berbeda-beda, seperti waktu yang tertunda. Kalau kita melihat waktu yang tertunda, setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa Tuhan tidak segera memberi pertolongan? Sedangkan Dia tahu itulah waktu yang tertunda, waktu yang terlambat. Perkataan Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini menyiratkan bahwa seolah pertolongan yang tepat seharusnya diberikan ketika Lazarus lagi sedang sakit itu. Berarti Tuhan Yesus terlambat. Itu menurut Marta dan saudaranya. Itu kalau kita lihat dalam waktu yang terlambat, waktu yang sia-sia. Yesus memerintahkan penutup batu diangkat.
Namun Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Itu dikatakan dalam ayat yang ke-39. Kini sudah tidak ada gunanya menolong. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Semua itu sia-sia bagi kedua saudaranya itu, Marta dan Maria pada saat itu. Nah, bagi kita, Yesus Kristus Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana dalam menentukan waktu untuk bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang istilahnya terlalu cepat atau terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Apapun keputusan Tuhan atas seluruh kondisi kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Ia Maha Bijaksana. Ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Walaupun dikatakan ada waktu yang tertunda, waktu yang terlambat, waktu yang sia-sia, tapi percayalah sepenuhnya, belajarlah percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi kita. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sadar enggak kita? Yesus memberikan jaminan dirinya sendiri agar anak Allah dimuliakan lewat itu. Namun Tuhan juga mempunyai tujuan mulia melalui tujuan yang kita alami, hadapi, seperti salah satu contoh Lazarus, supaya melalui media penyakit Lazarus kemuliaan Allah dinyatakan, supaya menurut Tuhan belajar mempercayai segala kebaikan Tuhan dalam segenap hidup kita, supaya kebangkitan Lazarus menjadi simbol adanya kebangkitan yang kekal di dalam Yesus Kristus, supaya banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah tujuan Tuhan bagi kita. Yesus Kristus sungguh maha baik. Apapun keputusannya atau kondisinya kita, Dia memiliki tujuan yang sangat indah, yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tetapi juga memiliki rencana yang baik atas segala masalah yang kita hadapi. Seperti dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah tahu segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia, dan Dia akan bertindak dan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika doa kita tidak sesuai dengan harapan, permohonan kita, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita tetap percaya apapun keputusan Tuhan atas kondisi kita, itulah yang terbaik, termulia,
bukti belas kasihan Allah bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ia mengasihi kita, Ia mengerti masalah kita, Ia memiliki kuasa untuk menolong kita dengan caranya sendiri. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia akan bertindak indah pada waktunya bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kami memberikan hikmat untuk kami mengerti, memahami apa maksud rencana Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, yang membenarkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan segala Tuhan. Kita berdoa untuk pribadi kita, kita berdoa untuk pekerjaan, rencana kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, kita berdoa untuk pemerintahan yang ada di desa kita berdoa untuk rencana-rencana kita ke depan, dan kita berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita dalam mereka menghadapi pendidikan. Kita berdoa untuk orang-orang tua kita yang lanjut usia, dan kita berdoa untuk pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan ini. Ini bahan doa yang saya sampaikan untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang
peduli atas kehidupan kami. Apapun kondisi, keadaan kami, Tuhan selalu mengasihi kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami maksud rencana Tuhan dalam hidup kami, walaupun kami harus melaluinya dengan berbagai hal-hal yang tidak mampu kami pahami dengan pikiran kami manusia. Engkau Allah yang peduli atas kehidupan kami. Mampukan kami tetap tabah, sabar untuk menantikan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk menerima semua karena Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Berdoa untuk pemerintahan desa kami. Tuhan mampukan mereka untuk membangun desa kami. Berdoa juga untuk pemerintahan Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Tuhan berkati mereka yang memimpin kami agar membangun Kalimantan Utara ini. Dan Injil Tuhan terus kami beritakan. Berdoa untuk setiap kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, berkati segala jari lala mereka. Ajar mereka selalu ingat akan Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan yang memberkati segenap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berdoa untuk rencana-rencana kami ke depan. Tuhan mendahului semuanya. Tuhan menyadarkan kami untuk selalu mengingatkan kami agar kami selalu terus memandang kepada Engkau, dan selalu belajar terus kepada Engkau sebagai Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami. Apapun pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar, berikan hati bagi kami untuk datang kepada Engkau, mau menyelesaikan segala masalah bersama dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau telah memberkati hidup kami, dan kami dapat memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami. Inilah doa kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, yang memelihara memberkati hidup kami, dan akan menyempurnakan doa kami ini juga, dan akan menjawab indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian, kita percaya sepenuhnya bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan mempercayai kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam ibadah kelompok doa ini sampai selesai. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, membuat kami semakin setia dalam kami mengikuti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.